jangan pernah Anda melakukan scan berkas surat keterangan dari dokter tersebut. Jadi di sini yang saya katakan kepada kalian supaya kalian nanti tidak terjebak. Saya kasih tahu, ini rahasianya sebenarnya saya tidak bisa kasih tahu, tapi hari ini saya bantu agar kalian ini bisa berpikir ke depan agar tidak melakukan hal ini. Kemarin juga ada teman yang bertanya kepada saya, Pak, saya itu kan sakit. Dia sudah beritahu kepada pengawas di lapangan, dia sudah beritahu kepada jubir, tapi saya di PHK oleh PT IWIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Masih semangatkah Anda selalu mengikuti video-video dari saya? Tapi sebelumnya jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Jadi ini bagi kalian semua yang baru saja mau melamar pekerjaan di PT IWIP ini, kalian harus simak baik-baik video saya ini. Atau kalian kemarin yang baru sempat tanda tangan kontrak di PT IWIP dan belum banyak tahu tentang bagaimana cara untuk pengambilan SKD saat kita yang itu sakit. Karena saat ini untuk pengambilan SKD selain susah, untuk verifikasinya itu memang agak ribet. Jadi kalau hanya sakit sedikit saja harap masuk kerja. Kalian saat pengambilan surat keterangan dari dokter ada di beberapa tempat memang yang sudah tidak diperbolehkan lagi. Lelilef itu memang sudah tidak diwajibkan untuk kalian mengambil surat keterangan dari dokter. Terus di Gemaf juga kalian tidak bisa lagi pengambilan surat keterangan dari dokter. Itu untuk wilayah Lingkar Tambang. Yang bisa kalian dapatkan surat keterangan dari dokter itu adalah dari klinik Wedabai dan juga puskesmas yang terdapat di Sagea. Itu bisa kalian dapatkan SKD tersebut. Saat kalian yang sakit, saya sarankan kalian berobat ke klinik Wedabai atau kalian bisa langsung ke puskesmas Sagea. Itu Anda bisa dapatkan SKD. Tapi ada peraturannya juga, kalau sakit yang bagaimana dulu baru dikasih SKD. Kalau sakit hanya sakit biasa ya tidak akan dikeluarkan SKD. Atau setiap bulan Anda itu ambil SKD, otomatis juga pihak dari puskesmas pun tidak akan memberikan SKD sesuka hati kalian. Karena satu yang saya katakan tadi, repot nanti. Puskesmas Sagea itu akan ditelepon dari klinik Wedabai. Kenapa mereka ditelepon oleh klinik Wedabai? Karena saat kalian yang masuk kerja nanti, kalian bukan hanya menyerahkan surat keterangan dari dokter itu kepada admin di divisi kalian. Tidak segampang itu dan tidak seenak itu Ferguson. Kalian itu harus ke klinik Wedabai lagi untuk verifikasi surat keterangan dokter tersebut sebelum kalian serahkan lagi ke admin di divisi kalian masing-masing. Jadi saya kasih contoh, saat kalian yang sudah ke Sagea dapatkan surat keterangan dari dokter, posisi besok masuk pagi kalian wajib untuk membawa surat keterangan dokter tersebut verifikasi ke klinik. Saya kasih tahu ke klinik itu biasanya lama, Pak. Ke sana itu masih antri untuk tunggu lagi dokter itu verifikasi surat keterangan tersebut tentang keaslian. Karena sudah banyak orang ini yang kemarin-kemarin itu tipu-tipu. Nah, ujung-ujungnya nanti itu PHK. Jangan pernah Anda melakukan scan berkas surat keterangan dari dokter tersebut. Karena sudah banyak kedapatan, Pak. Jadi di sini yang saya katakan kepada kalian supaya kalian nanti tidak terjebak. Jangan kalian beranggapan bahwa kalian pinjam surat keterangan dokter teman kalian, kalian tinggal scan, ganti nama. Saya kasih tahu, ini rahasianya sebenarnya saya tidak bisa kasih tahu, tapi hari ini saya bantu agar kalian ini bisa berpikir ke depan agar tidak melakukan hal ini. Jadi nanti dari klinik Wedabai setelah verifikasi SKD kalian, mereka akan telepon dokter. Jadi mereka menelpon apakah nama tersebut benar pernah berobat di puskesmas Sagea. Jadi itu saya katakan jangan pernah melakukan scan berkas SKD. Itu fatal. Kalau dari Sagea mengatakan tidak,
dia tidak pernah datang di tanggal ini, dia tidak pernah berobat di Puskesmas Sagea, maka Anda akan dipanggil. Anda dipanggil dan Anda akan disanksi. Sanksinya apa? Sanksinya itu tidak main-main. Tidak ada SP1, SP2, SP3, SPT, tidak ada. Untuk pemalsuan surat keterangan dari dokter tetap PHK. Jadi jangan main-main dengan surat keterangan dokter atau pemalsuan surat tersebut. Jadi kalau ada yang mau coba-coba, monggo. Kemarin juga ada teman yang bertanya kepada saya, Pak, saya itu kan sakit, tapi saya di PHK oleh PT IWIP. Ya, itu saya sudah bahas di video saya, tapi di sini saya tambahkan sedikit. Saya bertanya kepada dia bahwa kamu itu sakit apa? Katanya dia sakit, tapi dia tidak berobat ke dokter. Jadi dia katakan kepada saya dia sakit, tetapi dia pulang ke kampung. Dia sudah beritahu kepada pengawas di lapangan, dia sudah beritahu kepada jubir. Memang walaupun Anda itu beritahu kepada pengawas dan juga jubir di PT IWIP itu, tetapi Anda harus tahu dulu prosedurnya, Pak. Jadi prosedurnya walaupun Anda itu sakit 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, harus ada bukti lengkap. Jadi setelah dia sembuh, dia sudah balik lagi ke PT IWIP, dia bawa surat keterangan dari kepala desa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sebenarnya cobaan atau memang ini apa? Kepintaran yang melebihi batas kapasitas pesawat tempur yang tidak ada karburatornya. Kadang itu di grup saya di WhatsApp itu ada pertanyaan yang aneh-aneh, ada juga yang masalahnya aneh-aneh. Yang saya mau tanyakan kembali ini, apakah kepala desa itu dokter? Tidak mungkin lah. Anda itu harus orang kerja di PT itu melalui seleksi juga. Seleksi psikotes, seleksi materi K3, seleksi banyak seleksi. Ya otomatis itu saya bilang tadi. Tapi kalau ngana ambil surat dari kepala desa, kasihan. Orang Sangir bilang, mangampung ke, ampung. Itu tidak boleh. Jadi kalau Anda menggunakan surat keterangan dari kepala desa yang membenarkan Anda itu sakit, sama halnya Anda itu bawa motor ke SPBU, tapi Anda itu isi solar, bukan isi Pertalite atau Pertamax. Jadi tidak sinkron, Pak. Jadi salahnya itu di Anda. Jadi jangan Anda salahkan ke divisi Anda yang tidak memberikan toleransi. Divisi sudah memberikan toleransi Anda selama 1 minggu. Anda itu pergi berobat ke dokter, bukan Anda berobat ke dukun. Karena di PT IWIP ini tidak menerima keterangan dari dukun dan kepala desa. Mereka itu mau menerima surat keterangan itu dari pengobatan medis. Anda itu 1 minggu dihitung mangkir kalau Anda tidak ada bukti pengobatan di dokter. PT IWIP itu walaupun Anda membawa surat keterangan dari kepala desa bahwa membenarkan Anda itu sakit, dia juga memberikan kesempatan kembali lagi, Pak. Seandainya Anda berobat pertama kali di dokter dulu, saat sudah pulang Anda masih belum mau masuk kerja atau masih merasa belum fit, Anda itu kan balik lagi ke dokter, otomatis bisa ambil SKD karena nama Anda sudah terdaftar ke dokter bahwa Anda pernah yaitu berobat ke dokter tersebut atau ke puskesmas tersebut. Jadi saya rasa kalau ngoni yang itu dari puskesmas, wajib sekali untuk minta nomor HP dokter tersebut dalam surat keterangan itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nanti ngoni balik kamari di PT IWIP itu ngoni harus verifikasi ke klinik Wedabai. Klinik Wedabai akan telepon dokter yang periksa Anda dalam itu SKD itu kan ada nomor HP dokter. Jadi nanti dia akan telepon, halo Pak Dok, apakah benar nama ini tanggal sekian pernah datang berobat ke puskesmas, contoh puskesmas Tobelo, puskesmas Sidangoli, atau puskesmas Jailolo, puskesmas Dudinga, Sofifi, Tidore, dan Bacan. Itu dorang akan tanya, karena dorang itu sudah lama banyak yang kasih bodoh-bodoh pada orang. Jadi dorang itu makin hari makin ketat tentang SKD. Jadi jangan coba-coba scan. Jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.